Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Gue sih sebenarnya udah pengen bahas soal ini, kayaknya pertama kali gue ngebahas soal event UFC di Bincang Wrestling Podcast. Gue sebenarnya dari dulu pengen banget ngomongin soal event UFC gitu. Gue pengen ngomong MMA, tapi gue nggak begitu antusias ngomongin MMA. Secara general kalau wrestling kan gue setidaknya gue nggak nonton, tapi gue paham dan gue bisa aja nonton, gue tahu gitu, kayak New Japan, AEW, WWE, Impact, Game Changer, dari di yang lain gitu. Tapi kalau MMA kan gue kayak nggak belum tahu. Tapi kalau UFC ya let's get into it. Sebenarnya gue tuh pengen banget ngebahas soal si UFC 280. Gue sebenarnya mau lihat dulu match cardnya. Gue lupa sih sebenarnya match cardnya. Sebenarnya udah berapa hari yang lalu ya, hari Senin Sabtu, mungkin hampir seminggu yang lalu. Terus si UFC 280 ini di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Gua sampai bela-belain begadang gitu. Gua udah lama banget, karena usia juga kali ya. Gua udah lama banget nggak nonton bola, bola apa sih, olahraga sampai begadang, niat begadang gitu. Gue lupa gue kapan terakhir begadang juga ya. Terus emang gue niatin banget itu begadang. Terus si apa namanya, kan gue lihat jadi jam di sana dan di Indonesia tuh beda 4 jam, nggak begitu ini. Terus gue bilang oke lah, kayaknya ini karena UFC kan 5 jam nih, dari jam 11 sampai mungkin jam 4-an. Terus jadi gue putusin untuk begadang. Terus dari match cardnya sih sangat seru sih ya, dari segi match cardnya. Terus ternyata dari semua match cardnya ada prelim sama ada main card. Terus yang gue mau note sih sebenarnya cuma beberapa doang, kayak prelim tuh kayak pre-show ya. Prelimnya main event Sean Brady lawan Belal Muhammad, sama 3 pertandingan main event terakhir gitu. Terus yang seru adalah Belal Muhammad lawan Sean Brady ini menurut gue salah satu pertandingan yang bisa dibilang underrated, karena banyak orang mempertanyakan si Belal Muhammad ini dari segi fightnya tuh kurang seru lah. Sementara Sean Brady ini kan lebih stand up game, karena kan kalau di MMA itu kalau dari stand up game lebih seru. Tapi ya kayak Izzy sama Jared Cannonier aja kan, waktu pas itu main event stand up nggak ada, jarang clinch atau jarang ground game, tetap boring juga kan, gimana orangnya sih sebenarnya. Makanya gue berharap Alex Perez knockout Izzy, bukan karena apa-apa, karena biar dia beralih lah, jangan match yang terlalu monoton kayak gitu. Anyway, terus gue lumayan nggak kaget juga sih, tapi pas Belal Muhammad TKO si Sean Brady, menurut gue tuh, dan salah satu hal yang gue sering mempertanyakan, karena gue nonton wrestling bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun itu, dari segi UFC tuh berat badannya gitu. Ini Belal Muhammad sama Sean Brady, Sean Brady tuh gede banget aja, kayaknya udah middleweight lah, jadi bukan welterweight. Tapi Belal Muhammad yang itu gue bilang kayaknya Belal Muhammad lebih kecil ya badannya daripada untuk kelas welterweight itu. Menurut gue dia kelas yang pas gitu di welterweight. Anyway, di pertandingan ini menurut gue cukup oke juga, dan nanti gue bahas di akhir soal coachnya dia. Terus dibilang salah satunya juga tentang si coachnya itu. Dan nextnya menurut gue sih Belal Muhammad kan dia welterweight ya, bakalan seru kalau dia, karena welterweight ini bisa dibilang sekarang tuh lagi ada kekosongan. Jadi kita lihat UFC ranking welterweight ya, ranking nih di welterweight. Nah, di welterweight itu championnya salah buat Leon Edwards, Kamaru Usman, Colby, Khamzat, tadinya Gilbert Burns, terus Belal. Nah sekarang udah naik karena Belal menang, jadi Belal, Gilbert Burns, Neo, segala macam. Nah nextnya buat Belal siapa sih gitu kan? Kalau menurut gue sih dia harus lawan yang elite fighter antara
Kalau Usman nggak mungkin sih, karena Usman nextnya bakal lawan Leon Edwards, dan semua orang kayaknya tune in buat nonton trilogi mereka. Iya trilogi mereka, karena pertandingan pertama Usman menang, pertandingan kedua Leon Edwards menang di KO, dan pertandingan ketiga banyak orang bilang ini jadi 50-50. Tadinya orang sempat sebenarnya si Leon Edwards tuh kalah sama Kamaru Usman segala macem, tapi pas itu ternyata dia bisa knockout Usman, dan pertandingan ketiga ini bakalan Leon Edwards bakalan orang jadi yang beda, dan Kamaru Usman juga jadi bakalan orang yang beda, karena setelah di TKO gitu udah setelah di KO gitu biasanya orang lebih apa bahasanya, jadi lebih gampang knockout lah. Kalau Colby dan Khamzat bakalan lawan satu dan naik yang keduanya, kayaknya menurut gue orang yang cocok sih level Belal Muhammad. Depan lawan siapa sih itu, kadang suka lupa. Belal Muhammad, Gilbert Burns sebenarnya nggak jadi masalah ya sebenarnya buat Belal Muhammad untuk lawan nextnya gitu kan. Gilbert Burns juga cukup oke sih menurut gue, tapi Gilbert Burns nextnya lawan siapa sih belum ada kan. Menurut gue Gilbert Burns dan Belal Muhammad salah satu orang yang cocok gitu untuk dipertemukan di nextnya. Menurut gue ini ngerubah style Belal Muhammad, dan Gilbert Burns lebih stand up, bakalan lebih seru banget kalau ngelihat kayak gini, dan ini bakal jadi seru. Dan menurut gue di nextnya sih untuk misalnya Belal Muhammad, untuk dia misalnya nanti untuk ke number one contender, menurut gua butuh satu kali lagi, tapi kalau kedua kayaknya kebanyakan nih menurut gua. Soalnya Dana White dan UFC kan kadang-kadang suka rasis ya, orang-orang kayak Belal Muhammad ini yang fightingnya tuh nggak fighting, dan orangnya tuh nggak semenyenangkan kayak Khamzat, kayak Ziri, kayak Alex Perez gitu, yang Alex Pereira. Jadi bisa dapat fast track gitu, dapat champion gitu, UFC champion. Termasuk kayak Islam Makhachev juga beberapa kali kan jadi ini, tapi nanti kita bahas tentang Islam Makhachev. Gitu sih menurut gue sih, si Bella butuh satu kali pertandingan lagi buat jadi bisa buat dia dapat dia tuh elite fighter juga. Dan menurut gue sih iya sih, dia tuh elite fighter gitu. Dia pernah lawan Leon Edwards juga sebenarnya oke, tapi ya menurut gue salah satu kayak Leon Edwards ini kayak kalau Joe Rogan sih bilang dark horse ya di MMA, di division welterweight. Tapi namanya tuh kalau di wrestling, kalau yang tahu wrestling pasti tahu namanya tuh belum championship material. Kemarin Usman udah, Khamzat udah, meskipun dia belum champion tapi kayak punya momentum buat jadi champion. Kalau gue tuh ngebayangin kalau Leon Edwards itu kayak siapa ya, kayak gue banding sama wrestling kayak si Hangman mungkin ya, Hangman Adam, atau Chris Jericho tahun 2001 jadi WWE champion gitu. Itu menurut gue Leon Edwards sekarang belum keasah sebagai champion ya, karena kan kalau buat champion lu nggak hanya bisa jadi champion, lu harus bisa represent orang as a champion, kayak Izzy, Kamaru Usman, terus Alexander Volkanovski, Oliveira, Khabib gitu, Conor McGregor. Orang-orang tuh selain lu jago di oktagon atau di ring, lu bisa bagus juga secara look tuh lu champion gitu, champion worthy lah gitu. Gue susah sih ngebahasnya. Nextnya ini pertandingan yang sangat amat kontroversial, yaitu Sean O'Malley lawan Peter Yan. Banyak orang, gue sebenarnya jujur orang yang kaget. Gue kira Peter Yan bakal menang di sini, cuman gue nggak tahu kenapa pas gue kaget banget. Sebenarnya kaget gue dua kali. Kaget pertama split decision pas si Bruce Buffer bilang, kok split decision? Kaget yang kedua waktu si Bruce Buffer bilang Sean O'Malley gitu yang menang. Aneh karena banyak orang yang mempertanyakan pertandingan ini, dan mungkin Suga itu kan Sean O'Malley panggilnya Suga, mungkin Suga juga rada tersinggung kali dia di iyalah gue tahu gue nggak lu pasti pengen gue kalah kan gitu. Sebenarnya kita nggak merendahkan lo gitu. Banyak orang yang mempertanyakan ini karena itu close fight, tapi kayaknya tuh kayak lu berdua tuh Sean O'Malley sama Peter Yan tuh udah dapat poin
95, tapi menurut banyak orang dan menurut fighter, menurut penonton gitu dan menurut orang-orang awam tuh kayaknya Peter Yan tuh yang dapat 97 gitu. Dan pas kan hitungannya poin kan, jadi pas judge ngasih si Peter Yan 97 tuh bukan berarti lu jelek banget gitu, enggak. Jadi karena si Peter Yan aja lebih unggul sedikit gitu. Tapi banyak orang yang juga bahas, kayak Bisping bahas soal Sean O'Malley emang dari strike-nya lebih signifikan Sean O'Malley lebih banyak, cuman di ground game-nya si Peter Yan lebih lebih menguasai. Cuman ini kontroversial juga, gue masih sebenarnya gue pribadi gue rasa gue lebih pengen Peter Yan menang. Hanya emang dan kalau Sean O'Malley menang tuh pas gue nonton ulang meskipun gue tetap ngelihat Sean O'Malley itu kayaknya kalah deh dari Peter Yan gitu, kalah kan sebenarnya debatnya tuh di ronde terakhir kan, karena gue setuju kalau misalnya ronde pertama yang diperdebatkan, kalau ronde kedua dikasih Peter Yan, semuanya judge bilang gitu, ronde ketiga dikasih Sean O'Malley, semua judge juga bilang yang sama dan gue setuju. Dan kalau ronde terakhir itu ronde pertama itu emang close, tapi gue pribadi sih lebih milih si Peter Yan yang menang gitu. Tapi gue nggak tahu si judge dan MMA fighter, buktinya Khabib lah, Rogan lah, banyak lah orang-orang yang tahu pakar MMA ngerasa Peter Yan menang. Tapi ya balik tadi ke gue yang bilang, dengan Sean O'Malley menang nggak membuktikan kalau dan orang mempertanyakan keputusan judge, nggak bilang kalau Sean O'Malley itu nggak layak menang. Dia layak menang, cuman kayaknya dia tuh dapat nilai 95 sebenarnya sama banyak orang. Cuma ya 2 poin ini yang kecil itu datang dari entah berantah gitu, bukannya itulah, bukan lu tuh fighter sekarang membuktikan dia tuh elite fighter gitu, top, jadi dia tuh di nomor 1 kan. Dan kalau menurut gue setelah fight ini kan, kalau ranking biasanya langsung dia tadinya ranking 12 apa 11 gitu, langsung naik jadi nomor 1 sekarang, number 1 bantamweight. Menurut gue kalau misalnya dia kalah pun, menurut gue dia harus tetap naik gitu, meskipun itu karena dia levelnya udah beda, udah lawan Peter Yan dan dalam menyakiti Peter Yan juga gitu di fightnya. Jadi dia kalaupun sebenarnya, tapi nggak tahu bisa apa nggak, tapi kayaknya nggak bisa. Tapi kalaupun dia kalah dari Peter Yan, menurut gue dia bisa naik setidaknya ke 5 gitu, meskipun kalah ya, tapi close fight kan. Tapi ya dia menang, dia nomor 1. Dan pas gue lihat dia ranking kayaknya dia lebih oke sih. Cuman maksudnya kasihan buat Peter Yan yang 2 kali di itu sama, dan gue masih merasa kalau dia pas lawan Aljamain Sterling itu dia ada, tapi emang susah sih kalau pas Aljamain Sterling itu dia kan di 5 round 2 ronde emang Aljamain nguasain dia banget. Terus di ronde ke berapa ya dia si Aljamain ini juga, terus dia kalah kan, dua judge berturut Peter Yan itu 2 match berturut-turut kalah dari judge. Itu sangat kasihan sebenarnya, dan Peter Yan itu masih muda kan, 23 ya, masih oke lah. Nah, pertandingan bantamweight selanjutnya ini mengerikan banget. Bantamweight champion Aljamain lawan TJ Dillashaw, terus TKO. Sebenarnya gue aneh sama pertandingan ini. Dari match dari awal sih semua penonton udah ngeliat kayak si TJ itu kesakitan apa. Tetap bener si ininya keluar, si copot si pundaknya. Terus pokoknya ronde 1 dikuasai lah sama Aljamain. Terus pas di break gitu sambung lagi pas ronde kedua TKO punch gitu. Ini yang menurut gue aneh, kenapa nggak ada dokter stoppage gitu, sama meskipun ya si TJ Dillashaw kan gerak-gerak gitu tangannya, gue nggak apa-apa kok, udah tangan gue ke atas gitu kan. Tapi gue nggak ngerti kenapa dokter ngebiarin gitu kayak gitu. Ini ada fighter yang ini fighter loh ya, fighting gitu. Dan fighting itu kan mukul, terus ada jatuh, ada banyak lah, banting apa segala macam. Ini ada fighter yang tangannya copot, ya bahunya copot, terus si dokter masih ngebiarin tuh tangan lu nggak apa-apa, tapi kan tangan lu tadi copot, bisa kenapa nggak dia bilang kayak gitu, nih buktinya nih tangan lu copot, udah lu nggak bisa, kenapa nggak digituin sama dokternya? Ya tapi dokter harusnya lebih mikir gitu, ya lu nggak apa-apa tapi nanti kan di pertandingan kedua gimana, apalagi
ngelihat badan Aljamain Sterling, ngeri banget itu gue bilang, ini orang dia badannya apa namanya tuh, bantamweight itu 135 60-an kilo, tapi gue nggak yakin di 60-an kilo, kayak badan kayak 80 kilo, gede banget aja. Nggak yakin gue, tapi kenapa nggak dokter stoppage gitu. Dan ini juga membuat sebenarnya gue kasihan juga sama Aljamain Sterling, dia belum pernah dapat match yang proper gitu. Dia mirip kayak si Tyron Woodley pasti di welterweight champion, dia belum pernah dapat. Kalau Kamaru Usman kan kayak George Masvidal, Colby Covington, bisa satu lagi siapa ya, George Masvidal, Colby Covington, siapa ya, George Masvidal, Colby Covington, satu lagi dia pernah ngelawan satu orang lagi, siapa ya, gue lupa. Terakhir itulah pokoknya. Kalau kayak Izzy kan Jared Cannonier, astagfirullahaladzim kok gue lupa namanya ya. Siapa sih si Israel Adesanya, dia tuh pernah ngelawan Robert Whittaker, Paula Costa gitu, banyak lah. Jadi pas dia jadi juara tuh kayak, wah ini emang lu worth it jadi juara. Kalau si siapa namanya, kalau si Aljamain tuh kayak belum ya kan. Satu, pertama judge score-nya close fight, terus yang kedua meskipun lawan Peter Yan ya, terus yang kedua lawan si TJ Dillashaw kayak dia cedera, terus udah bukan prime-nya TJ Dillashaw, jadi ya kayaknya lu nggak begitu gitu kayak gue kasihan sih. Nextnya tuh pas dia di interview sama DC, oh yang seru lagi sebenarnya, gue balik ke Sean O'Malley kan ini mau gue gabung sebenarnya bahasannya. Pas dia diangkat kan dia kayak nggak nyangka gitu, terus ditanya sama DC, gimana, gue kayaknya harus ngelihat si ininya deh, si apa sih pertandingan ulang, si rewatch pertandingan yang tadi. Terus dia bilang kayaknya dia masih bingung apa gimana gitu, tapi Dana White bilang pertandingan Sean O'Malley lawan Peter Yan itu number one contender, yang menang bakalan challenge bantamweight champion. Banyak yang bilang juga sebenarnya, ada yang bilang si Sean O'Malley itu nggak nyangka, emang kayaknya dia nggak nyangka dia menang. Ada yang bilang juga masih concussed, jadi banyak yang kena banyak pukulan, jadi dia nggak begitu sadar dia tuh, oh sebenarnya gue menang ya, gitu gitulah. Ada banyak yang bilang gitu. Nah pas di DC interview si Aljamain juga, dia menyebut kalau Henry Cejudo, yang karena Henry Cejudo mantan double champion flyweight sama bantamweight, terus dia mau balik katanya, udah gitu dia mau itu atau dia Peter Yan gitu, Sean O'Malley gitu. Tapi dia kayaknya lebih, dan sekarang di Twitter udah rame Henry Cejudo sama Aljamain Sterling. Kalau menurut gua sih ya, kalau si Aljamain Sterling mau membuktikan benar-benar dia worthy, menurut gua sih nextnya dia jangan lawan Henry Cejudo, karena kalau lawan Henry Cejudo tuh terakhir kalau nggak salah 2019 dia main, dan dia main balik katanya sih dia bosen. Dia terakhir tuh lawan Dominic Cruz 2020 bulan Mei, dia relinquish the title, terus dia pensiun di 2020, berarti Mei udah mau 3 tahun gitu kalau dia main, dan dia udah 87 ya, udah 35. Terus Aljamain itu berapa sih umurnya? Aljamain itu 33, cuma beda 2 tahun. Sean O'Malley itu 94 kalau nggak salah ya, 28. Jadi menurutku sih Henry Johnson 36. Menurut gue ya, sebenarnya si Aljamain Sterling kayaknya lebih cocok lawan Sean O'Malley gitu, atau Henry Cejudo udah aja lawan Peter Yan, menurut gue number one contender lagi, kalah lagi Peter Yan, waktu kasihan. Tapi menurut gue sih kayak gitu sih. Jadi si Aljamain Sterling lawan Sean O'Malley, biar ini gelap banget sih gue ya, bisa nyalain apa. Nah, biar apa? Biar si apa namanya tuh? Nah, biar tadi gue mau biar apa? Biar karena si Sean O'Malley itu lagi prime. Jadi dia kalau nanti Aljamain Sterling menang,
Jadi ya dia worthy gitu jadi champion, worthy. Oh dia gue ngalahin Peter Yan, TJ Dillashaw. Ya itu kan Peter Yan close fight, TJ Dillashaw kan udah masa prime-nya lewat. Ya udah si Sean O'Malley gitu. Karena kalau lawan Henry Cejudo, kalau misalnya pun dia menang pasti orang bilang, kan Henry Cejudo juga double champion tapi udah masa prime-nya lewat. Kalau misalnya dia kalah ya udah, berarti dia emang kurang bagus jadi champion. Tapi kalau misalnya dia menang, ya dia kan masih banyak gitu. Kalau menurut gue sih dia harus yang buktiin, karena yang kayak gue bilang tadi, easy ngalahin Robert Whittaker. Robert Whittaker tuh lagi ngeri-ngerinya lu pas ngeliat kemarin dia lawan Robert Whittaker lawan siapa sih kemarin? Robert Whittaker tuh terakhir lawan Martin Vettori. Tuh ngeri banget sih. Dia levelnya udah kalau nggak ada Izzy kayaknya dia udah jadi juara, udah jadi middleweight champion gitu. Dan gue sih kayaknya dia bakalan dapat trilogi kalau Izzy menang ya lawan Alex Pereira. Gue sih feeling sih bakalan kayak gitu, atau Izzy-nya naik lightweight jadi dia jadi champion. Menurut gue sih ini salah satu pertandingan yang oke gitu sama si Robert Whittaker. Jadi kalau gue sih Aljamain mendingan lawan Sean O'Malley. Jadi kalaupun dia menang dia bisa, ya ini Sean O'Malley ini loh lagi prime, gue bisa ngalahin dia, berarti gue keren kan gitu. Dan ini nyambung ke main eventnya, yaitu ini sebenarnya gue senang banget si main event ini, yaitu Islam Makhachev lawan Charles Oliveira. Buat lo yang lupa, tapi kayaknya udah UFC kan sedikit kali ya. Charles ini pertandingan sebenarnya gue tunggu-tunggu banget karena seru. Charles Oliveira itu submission terbanyak di UFC. Charles Oliveira. Jadi Charles Oliveira tuh dengan submission terbanyak, usianya juga ber-33 tahun. Banyak orang bilang dia lagi di prime-nya sekarang. Dan lightweight division ini adalah divisi sibuk, karena divisi lightweight itu paling banyak orang-orang gilanya. Dan lu bisa lihat di UFC, nih gue lihat ya, UFC lightweight belum pernah ada lightweight champion yang lebih dari 3, bener kan? Kalau welterweight kayak Kamaru Usman tuh welterweight ada GSP, ada Kamaru Usman lebih di 5 lebih, bahkan si Tyron Woodley tuh 4 kali, maksudnya banyak lah. Middleweight juga sama. Nah si lightweight ini belum pernah ada juara yang sampai banyak banget itu, yang sampai title defense, karena ini sangat banyak banget yang bagus-bagus dan paling banyak gitu. Kalau Joe Rogan tuh bilangnya Shark Tank, dibilang itu karena hiu semua itu, ngeri banget. Dan banyak yang mempertanyakan status GOAT-nya Khabib, greatest of all time, karena si Khabib itu nggak bisa dibilang belum pernah, karena dia masih prime, udah retire gitu. Dan Dana White juga bilang gini, kan udah retire. Kalau Dana White sih bilang, gue sih kalau misalnya mau ngasih GOAT itu ke John Jones, karena John Jones udah lawan DC, lawan Alexander Gustafsson, lawan Rampage ya, tapi udah ini Rashad Evans gitu lah, banyak dia, orang Dominic Reyes, banyak lah orang-orang lagi prime dia lawan. Sementara kalau Khabib tuh dia pas menang dan dia ngelawan dalam tanda kutip hanya beberapa orang, kayak bilang pas dia menang lawan Conor McGregor itu, McGregor tuh udah nggak prime-nya, karena prime-nya itu pas dia lawan Eddie Alvarez. Tapi menurutku sih Conor McGregor waktu itu masih prime-nya. Terus Dustin Poirier sama dia dalam tanda kutip cuma ngalahin Dustin Poirier dan Justin Gaethje gitu. Jadi dia bisa dipertanyakan status GOAT-nya. Tapi menurutku sih dia greatest of all time itu. Itu yang membuat pertanyaan GOAT-nya dia tuh dipertanyakan sama orang-orang. Dia tuh GOAT nggak sih dia tuh? Jadi ngebawa dia ke Islam Makhachev, karena dia kan salah satu alasan Khabib turun, dia pensiun lagi kan karena gue nggak tahu, gue pernah lihat interview apa baca, dia kalau di oktagon terus dia tuh ngeliat ke ringside-nya dia tuh lihat bapaknya pas 2020 itu pas COVID, bapaknya meninggal, terus dia kayak traumatis gitu. Terus pas dia
lawan Justin Gaethje apa, terus nggak ada bapaknya, kayak anjing ngapain lah gue begini-begini gitu, karena bapaknya udah nggak ada. Jadi yaudah dia gantung sarung tangan, pensiun di tahun 2020 apa. Jadi dia udah gue nggak mau ini lagi, karena kayak ada segi traumatis. Makanya tahta itu diturunkan ke Islam Makhachev. Islam Makhachev belum pernah dapat pertandingan mengerikan kayak Charles Oliveira gitu. Gue pernah lihat match Charles Oliveira zaman dulu ya, itu nggak bisa dibilang, tapi saya kayak ini orang ternyata zaman dulunya sedih banget ya. Dan kalau orang mempertanyakan kerja keras bakal bisa mendapatkan hasil yang bagus sih, Charles Oliveira salah satu contohnya. Jadi UFC fighter nggak harus winning streak undefeated, nggak kayak Charles Oliveira. Awalnya lu bisa lihat awalnya dia TKO sama Max Holloway, Anthony Pettis, Richard Lamas, Paul Federer, banyak lah gitu. Tapi dia langsung di tahun 2018 langsung tuh melonjak undefeated gitu. Dan banyak yang, kenapa banyak orang menjauhkan ini, gue sebenarnya pas beberapa minggu sebelumnya rada kesel gitu, kenapa sih orang nggak ngejagoin Islam Makhachev. Banyak banget orang underestimate Islam gitu. Salah satu alasannya karena Islam belum pernah punya pertandingan yang lawannya tuh di level yang sama juga. Lo bisa lihat kayak Bobby Green, Dan Hooker, Drew Dober, maksudnya belum selevel kayak Charles Oliveira yang zaman waktu mudanya dulu dia kalah sama Frankie Edgar, the Cowboy, Donald Cerrone, Jim Miller. Terus Jim Miller tuh waktu pas zaman dulu masih 2010 masih prime nih Jim Miller ya. Max Holloway, terus dia menang-menang lagi lawan Jim Miller, Kevin Lee, Tony Ferguson. Beberapa 4 pertandingan terakhir Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier sama Justin Gaethje itu 4 orang yang top rank di lightweight. Makanya pas yang gue masuk tadi ke Aljamain, makanya dia jadi worthy, jadi kayak lightweight champion ya. 4 orang ini kayak bilang gatekeeper lah, lu ngelain 4 orang ini yang lagi prime sekarang. Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson tuh lagi top-topnya banget sih 4 orang ini pas tahun itu. Jadi makanya orang lebih percaya sama Charles Oliveira. Dan pas pertandingan ini gua itu bayangkan lu jam 4 apa jam 4:30 gitu, gua lihat round pertama kelihatan dari mukanya, anjing gue kalah, kelihatan banget bukan Charles Oliveira, anjing gue kalah nih. Terus yang udah di apa namanya, di drop ke ground. Terus pas lu kalau lihat 2 pertandingan terakhir Charles Oliveira ya, lawan Dustin Poirier sama Justin Gaethje, kalau dia dipukul terus dia jatuh, terus orang-orang tuh nunggu gitu sih, kayak Dustin nunggu, Justin Gaethje juga nunggu, jadi biar lu bangun lah, gue tahu lu mau submit gue gitu. Kalau dari gaya body language-nya. Sementara pas sama Islam di drop, dipukul, dia rock gitu, jatuh, sama si Islam masukin juga, terus si Gaethje langsung kaget. Terus kayaknya kuat banget sih Islam, sampai di namanya sih arm triangle choke. Terus dan gue pas yang nonton, anjing nih tap, terus dia yang langsung tap gitu. Dan gue bilang anjir, seorang yang punya karir 17 submission bisa tap gitu. Ini kan berarti orang yang jago akan submission harusnya tahu kan cara keluar. Tapi ini Islam, jadi pas orang melihat, oh ini on another level, itu Islam Makhachev. Islam dikasih orang sekelas Charles Oliveira, karena Oliveira banyak banget, maksudnya dia cuma bisa ground game, dia bisa TKO Michael Chandler, menang lightweight champion. Jago stand up doang gitu. Terus di ground dia submission, jadi orang suka bingung ini gimana. Tapi Islam bisa ngejawab. Dari stand up-nya juga si Oliveira kalah, dari si ground-nya tuh kalah. Wah, menurut gue ngeri banget. Dan banyak orang juga yang masih nggak suka, ini mah kan Charles Oliveira udah nggak prime. Menurut gue ini masih prime-nya Charles Oliveira banget. Dia sekarang lawan Conor McGregor aja mungkin menurut gue masih kalah Conor McGregor. Katanya sih gosipnya dia bakal lawan Conor McGregor ya abis ini. Itu. Dan nextnya Islam lawan Alexander Volkanovski.
dari ininya beda banget soalnya dari segi Alex Volkanovski. Dari segi tinggi itu si Islam berapa sih, 178, Alex itu 168, beda 10 cm, lumayan ya. Cuman emang Alex Volkanovski ini udah mulai bisa dibilang apa ya, bosen lah gitu sama featherweight division. Orang soalnya kalau di featherweight itu mirip, sebenarnya kagok sih orang. Jadi kalau menurut Joe Rogan tuh kan Shark Tank tuh di lightweight, emang bener sih. Soalnya kalau turun sedikit itu orang-orangnya itu tuh lagi nggak begitu banyak. Dan kayak contender dia siapa lagi, Brian Ortega udah, Max Holloway udah 3 kali, Jose Aldo udah, The Korean Zombie udah, terus Ortega udah. Jadi kayak udah banyak banget dia lawan top ranknya di featherweight. Jadi bingung gitu, dia kayak bosen. Kemarin tuh siapa namanya, featherweight ranking mana sih tadi, UFC ranking featherweight si Giga Quetz, Josh Emmett. Sebenarnya kayak Josh Emmett tapi belum segimana ya, bisa Josh Emmett belum segimana, maksudnya apakah dia worthy gitu untuk nantang Alex Volkanovski, karena ada Yair, ada ini. Tapi maksudnya menurut gue sih emang udah pengen naik division kan lightweight, karena lo turun sih kayaknya menurut gue udah susah. Kayaknya dia tuh gennya tuh emang gen besar ya, bukan gen kecil. Dia naik ke lightweight dan beratnya 155 kan, beratnya kayak sama aja kayak dia fight champion match. Dan prediksi gue katanya sih Februari di Australia. Mudah-mudahan gue bisa nonton di sana. Gue pengen banget nonton di Australia karena gue pas nonton kemarin di Singapura, wah gue seneng banget. Terus ini salah satu pertandingan dan menurut gue sih kayaknya gue bakalan milih secara misalnya kayak ini, kayaknya bakalan Islam lagi yang tetap menang. Tapi gue nggak tahu kalau stand up gamenya, karena stand up gamenya Islam juga ngeri banget, tapi si Alex Volk ngeri juga gitu di itu. Tapi kalau di ground gue nggak tahu juga, karena dia pernah dikunci sama Brian Ortega, dia bisa keluar, mungkin juga bisa itu karena dia kan kuat ya. Dia pernah di welterweight juga. Gue nggak tahu, tapi ini pertandingan sama Alex Volk ini sama Islam bakalan jadi 5 round judge decision atau cuma 1 round, gue nggak tahu. Bisa dibilang karena kan si Alex Volk lebih pendek, dia lawan Max Holloway juga lebih kelihatan banget kan dia lebih pendek, tapi tetap aja Max Holloway kalah gitu. Gitu menurut gue overall si event ini, fight of the night-nya Sean O'Malley lawan Peter Yan yang berakhir dengan controversial decision. Tapi menurut gue so far event ini dari match card-nya dan tidak mengecewakan. Dari match card-nya oke, pas gue nonton juga oke juga sih pertandingannya. Dan yang paling seneng lagi besoknya itu Road to UFC. Sebenarnya ini aneh, gue kira Road to UFC Singapura kan, gue kira nanti bakal ada event lagi di Singapura, tapi ternyata Road to UFC nggak apa-apa. JK Saragih menang di babak penyisihan, terus di semifinal dia lawan Korean Won Bin Terus gue nonton itu, ingat banget gue nonton itu di kereta pas dia knockout, anjing gue seneng banget gitu. Gue nggak pernah seseneng itu karena gue kalau nonton UFC kan gue lebih suka nonton match fight-nya ya, karena gue lebih gue nggak pernah milih salah satu A atau B gitu. Tapi kalau JK ini kan Indonesia gitu, gue bangga, gue suka UFC dan ada orang Indonesia gitu, gue kebayang gue bangga banget sama itu. Terus dan banyak orang juga bangga gitu, meskipun nggak begitu banyak orang yang tahu gitu ya, nggak suka MMA di Indonesia. Dia di penyisihan apa namanya gue lupa, yang backfist gitu, KO juga. Nah yang kemarin dia di knockout power, wah ngeri banget si itu sampai itu. Dan ini sebenarnya pertanyaan gue di interview kan suka berawal kapan sih suka MMA kayak gitu kan. Gue nyari interview JK tuh yang sebenarnya gue berharap salah satu podcaster yang dia badannya bagus tapi
apa namanya itu, dia tahu MMA juga tapi ini nggak ditanya. Dia kan 153 anjir pas kemarin dia di weigh in. Terus lawan-lawan dia tuh gede-gede banget anjir, itu kayaknya welterweight lah. Terus gue tuh kemarin mikir apa dia nggak pengen turunin ya, maksudnya jadi featherweight gitu. Itu sebenarnya pertanyaan gue. Sebenarnya dia bisa banget jadi featherweight dan lebih oke. Soalnya kalau menurut gue dia jadi featherweight itu lincahnya masih dapat tapi powernya juga dapat. Wah itu, karena kalau lightweight kan bisa turunan dari welter, dari middleweight, bahkan bisa ada yang kayak gitu, kayak si apa namanya itu, si yang Won Bin itu, yang orang Korea, gue nggak tahu namanya Won Bin apa apalah, itu kan gede banget gitu. Nah kenapa dia ada kepikiran buat turun gitu ke featherweight, tapi nggak tahu lah nanti ke depannya gimana. Gue sih berharap, mungkin gue sih curiganya nanti di Australia nih finalnya, dan gue berharap finalnya tuh adalah di show-nya atau early prelim atau apalah, gue nggak apa-apa gitu, tapi jangan yang dipisah gitu, kasihan soalnya nggak ada penontonnya. Kayak merasa terhina gue anjir, orang Indonesia anjing. Gue bilang orang Indonesia nggak ada yang nonton gini. Maksudnya ada yang nonton, cuma maksudnya kayak nggak dikasih proper UFC gitu kan. Kalau pro Indonesia kan ada penontonnya, crowd, ada wah, biar orang-orang banyak yang tahu gitu, nggak cuma supporter doang gitu. Gue sih berharap nggak di main card ya nggak apa-apa lah, jadi di early prelim juga nggak apa-apa, yang penting mah ada di match cardnya itu masuk gitu. Gue kebayang banget lah Bruce Buffer yang introduce JK Saragi gitu. Wah anjing, gue berharapnya itu sih sebenarnya buatin dan menang. Wah, berharap menang banget gue buat JK Saragi ini. Dan iya, kalau dia dan pokoknya itulah, gue udah bingung ngomong apaan soal ini gitu. Jadi gue sampai ketemu di Bincang Wrestling podcast berikutnya.